a wonderful life, so beautiful, it's a wonderful world, so beautiful, and a smile lights up your face like the stars. Yes, it's true, you found love too. It's a wonderful life, so beautiful, it's a wonderful world, so beautiful, and a smile lights up your face like the stars. Yes, it's true, you found love too. Yuk. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik dong. Sebelum memulai acara hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Desi Kristina selaku Head of Marketing Sumarekon Bandung, Bapak Devriandi selaku Sales Manager Sumarekon Bandung, dan tentunya telah hadir bersama kita Bapak Heri Usman selaku Branch Area Manager CIMB Niaga Jawa Barat, dan Ibu Teresia Ristianingsih selaku Mortgage Head Outregion 1 CIMB Niaga, dan tentunya Bapak dan Ibu para undangan nasabah private CIMB Niaga yang hadir di ruangan Zoom pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara Customer Gathering persembahan Sumarekon Bandung dan Bank CIMB Niaga. Hari ini saya Devi Anindita akan menjadi host untuk membantu acara kita siang hari ini. Di acara ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan update terkini mengenai Sumarekon Bandung beserta program beruntung yang pastinya menarik sekali nih. Dan juga akan ada overview mortgage dan update tentunya dari program CIMB Niaga yang tidak kalah menarik. Selama presentasi, jika Bapak dan Ibu nih memiliki pertanyaan, untuk sementara boleh di chat dulu aja. Jadi di room chat Bapak dan Ibu boleh diketik dulu pertanyaannya. Nanti pada saat sesi Q&A, saya akan bantu coba bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang aktif dalam gathering hari ini, baik dari Sumarekon Bandung ataupun dari CIMB Niaga sudah sudah ada hadiah menarik nih berupa voucher belanja. Jadi Bapak dan Ibu jangan di skip semua informasi hari ini. Silakan berperan aktif. Kalau ada yang tanya boleh langsung ditanya. Ada masukan juga tentu saja kita sangat terbuka untuk masukan Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke dalam acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ibu Desi Kristina selaku Head of Marketing Sumarekon Bandung. Selamat siang Bu Desi, langsung saya persilakan ya. Selamat siang Bu Devi, terima kasih untuk waktunya. Ya, selamat siang juga untuk Usman. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada Sumarekon Bandung nih untuk dapat ikut di acara ini.
Nah, saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu nasabah Preferred Bank Mandiri CIMB yang telah bersedia hadir nih di acara ini. Nah, di sini saya sangat senang bisa berkumpul dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang khawatir dengan kondisi COVID seperti ini, bagaimana dengan dunia properti, investasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun sekarang dunia telah berpindah ke dunia digital, namun tidak dipungkiri bahwa properti ini menjadi kebutuhan primer dari semua orang, ya, karena kebutuhan tempat tinggal tidak dapat diubah menjadi virtual. Demikian juga untuk usaha tetap bagaimanapun juga masih membutuhkan ruangan secara fisik, ya. Untuk makanan juga bagaimanapun juga, walaupun sekarang banyak menggunakan fasilitas Gojek atau tapi kan mereka memerlukan ruang untuk memulai bisnisnya. Nah, di sini sebelum memulai acara, saya mungkin ingin menyampaikan quote yang menurut saya sangat berkesan di hati saya selama saya bekerja ini. Nah, ini adalah don't get wet property, but property. Jadi menurut saya saat ini adalah saat yang paling tepat Bapak Ibu melakukan investasi di dunia properti, dan saatnya setelah melakukan saat yang menarik. Karena pada setelah COVID ini lalu, maka Bapak akan mendapatkan keuntungan yang sangat investasi di dunia properti. Nah, untuk kemudiannya menarik yang sedikit Marekon Bandung akan dibutuhkan oleh Bapak Devri. Nah, di sini harap Ibu tidak mengikuti acara ini sampai selesai. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu mendapat informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi untuk kata sambutannya. Dan kini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Heri Usman selaku Branch Area Manager CIMB Niaga Jawa Barat. Selamat siang, Pak Heri. Saya persilakan untuk memberikan kata sambutan ya, Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Pada siang ini terima kasih buat nasabah-nasabah Preferred yang kami kasihi. Sebelumnya kita juga akan menyapa terima kasih juga buat Bu Desi ya sebagai Head of Marketing Summarecon Bandung, Pak Devri, Tante Tia ya dari kantor pusat kami, juga Mbak Sasha. Nah, untuk itu kita tahu bahwa Summarecon itu merupakan salah satu pengembang properti yang cukup terkemuka di Indonesia dalam mengembangkan kota terpadu yang lebih dikenal dengan township. Ya, Summarecon itu memang membangun kota-kota yang kita sudah rasakan juga. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya teman atau keluarga yang tinggal di Jakarta, rata-rata kita semua tahu ya, dari tata letak, ya, bangunan dan sebagainya itu cukup wah ya, bagus banget. Dan di samping itu juga kan mereka mengembangkan kemana-mana, terutama di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi. Nah, saat ini juga kita tahu bahwa sekarang ini juga ada di Bandung, dan juga yang kami dengar ada saat ini juga di Makassar. Nah, saat ini di Summarecon Bandung sendiri kita tahu ada akses tol yang ke sana, juga rencana pengembangan kereta api cepat yang akan dekat banget sama Summarecon. Nah, untuk itu tidak memperpanjang lebar, nanti teman-teman dari Summarecon dan teman-teman kita dari CIMB Niaga akan mengupdate nih, apa nih program apa yang sangat menarik buat Bapak Ibu, yang mungkin walaupun kita tahu kondisi dengan new normal, yang katanya sekarang new normal, tetapi kita juga bisa tetap berinvestasi, ya, mengembangkan apa yang mungkin kita perlu taruh di sisi mana, dari sisi fixed income ataupun yang lain seperti ruko ataupun yang lain. Nah, Summarecon memberikan sesuatu yang lebih baik buat kita semuanya. Untuk itu kita tidak memperpanjang lebar, silakan untuk kita memulai. Terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya.
Terima kasih Pak Heri untuk kata sambutannya. Sebetulnya ini kayaknya Pak Heri cukup update nih ya mengenai kawasan Sumarekon Bandung. Sekarang kita akan mendengarkan update terkini dari Sumarekon Bandung dan tentunya penjelasan mengenai program Beruntung. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut Bapak Devri Endi selaku Sales Manager Sumarekon Bandung. Pak Devri, saya persilakan. Iya, terima kasih Ibu Devi sebelumnya. Ya, baiklah sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu nih untuk Ibu Desi Kristina sebagai Head of Marketing Sumarekon Bandung. Selamat siang Ibu Desi dan teman-teman dari Bank Semi Niaga, ada Pak Heri Usman, Ibu Teresia, Ibu Syasha, selamat siang Ibu. Dan yang tidak lupa saya juga ingin menyapa nih kepada para tamu undangan yang terundang, yang sangat beruntung sekali bisa hadir di siang hari ini. Kenapa? Karena Sumarekon akan menawarkan program menarik kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di siang hari ini mengenai program dan peluang bisnis di kawasan Sumarekon Bandung. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan topik yang akan saya presentasikan di siang hari ini, saya akan memberikan cuplikan video dulu nih, yaitu mengenai upgrade progress dari kawasan Sumarekon Bandung. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke kawasan Sumarekon Bandung, mungkin berapa bulan yang lalu. Nah, di sini bisa lihat nih, progres dari kawasan Sumarekon Bandung terkini pada saat hari ini. Oke, untuk itu kita lihat, simak bersama-sama videonya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Devri Endi. Saya Sales Manager dari Sumarekon Bandung. Siang hari ini saya sedang berada di kawasan Sumarekon Bandung nih Bapak Ibu. Saya ingin memberikan update terbaru dari kawasan Sumarekon Bandung. Penasaran? Yuk, ikutin saya. Di makna komersial ini, sudah banyak tenan-tenan yang beroperasional, yang terbagi ke dalam kategori food and beverage. Di antaranya, kita memiliki Dunkin Donat, Martabak San Francisco, Rumah Makan Barokah, Bami 3, Toko Bakery Garmelia, Kedai Kopi Kulo, Insomnia, Prima Rasa, Kopi Mantan, dan yang tidak ketinggalan adalah McDonald Indonesia yang sudah beroperasional sejak Januari 2020. Saat ini, kita sedang melihat jalan penghubung KM 149 Padalenyi. Oh ya, Bundaran Sumarekon Bandung ini berukuran 2 kali lipat Bundaran HI. Wah, luar biasa ya. Bundaran ini akan menjadi akses masuk utama menuju kawasan Sumarekon Bandung. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam kawasan Sumarekon Bandung. Rekan saya Devi yang akan membantu live report-nya. Silakan Ibu Devi. Thank you Pak Devri. Sekarang live report-nya lanjut bareng saya ya, Devi Anindita. Jadi saat ini saya sedang berada di salah satu taman cantik milik Sumarekon Bandung, yaitu Teras Bunga. Bisa dilihat tamannya sangat cantik dan luas, tapi ternyata ini tuh hanya sebagian kecil aja dari total 20 hektar lahan yang disediakan oleh Sumarekon Bandung untuk ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Tepat di seberang teras ini ada plaza milik Sumarekon Bandung. Plaza Sumarekon Bandung yang masih dalam tahap finishing ini nantinya akan menjadi kantor pusat Sumarekon Bandung. Ini adalah Masjid Terapung milik Pemprov Jabar yang nantinya akan menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Di sini kita dapat melihat kantor AGT, sebuah perusahaan developer game lokal yang saat ini sudah merambah pasar internasional loh. Taman yang berada di seberang ruko Ruby komersial ini juga sudah digunakan oleh penghuni dan masyarakat umum untuk berkegiatan seperti jogging, bersepeda, dan juga jalan-jalan sore bareng keluarga. Sekarang, kita berada di area klaster Cynthia dan Emily. Di depan klaster Emily juga ada taman dan danau, tempat keluarga dapat berkumpul dan menikmati cahaya matahari dan udara segar. Sekian live report dari saya. Jangan lewatkan program Beruntung yang sedang berlangsung saat ini. Dan saya tunggu kehadiran Bapak Ibu semua di kawasan Sumarekon Bandung. Oke, terima kasih. Ya, gimana Bapak Ibu udah melihat ya update dari kawasan Sumarekon Bandung. Untuk saat ini sudah banyak progres pembangunan yang dikerjakan oleh Sumarekon Bandung dan banyak juga tenan-tenan besar yang sudah bergabung di Sumarekon Bandung. Salah satunya itu adalah McDonald Indonesia yang sudah bergabung di Januari tahun 2020. Oke,
Untuk itu, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita di siang hari ini yang sudah sangat ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu, mengenai program apa sih yang ditawarkan oleh Sumarekon Bandung kepada Bapak Ibu para nasabah yang terundang dari Bank CMB Niaga. Oke, sebentar. Oke, untuk program dari Sumarekon Bandung yang akan kita tawarkan kepada Bapak Ibu namanya adalah program beruntung nih Bapak Ibu. Namanya aja sudah beruntung ya. Nah, apa sih program beruntung ini? Program beruntung itu adalah beli rukonya, kami sewa pasti untung. Wah, menarik ya Bapak Ibu. Nah, di sini program beruntung ini merupakan program rental garansi yang mana di sini apabila Bapak Ibu membeli ruko di Sumarekon Bandung, Bapak Ibu akan mendapatkan rental garansi di Sumarekon Bandung selama 3 tahun dengan total 13,5%. Oke, dari harga nilai ruko yang Bapak Ibu beli. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai program rental garansi ini, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu keuntungan jika kita melakukan investasi di properti nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah dapat diagunkan ke bank. Angkanya sendiri bisa mencapai maksimal dengan 85% dari harga propertinya nih Bapak Ibu. Selain itu juga, selain kita dapat diagunkan ke bank, properti pun merupakan investasi yang tidak butuh modal 100%. Kenapa? Karena di sini jika Bapak Ibu membeli ruko di Sumarekon Bandung saat ini dengan program rental garansi, saya akan sedikit memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membeli ruko di Sumarekon Bandung dengan cara bayar KPR senilai 3 miliar, dengan DP hanya 20%, dicicil selama 18 kali, ini saya ambil yang untuk masa pembangunannya 18 bulan ya Bapak Ibu ya, karena di Sumarekon Bandung pun ada juga yang sampai dengan 24 bulan. Nah ini saya ambil untuk yang dicicil selama dengan 18 bulan, yaitu Bapak Ibu hanya mengeluarkan DP sebesar 600 juta, yang mana cicilan per bulannya itu adalah 33 juta. Dan jika kita hitung untuk nilai rental garansinya itu adalah 368.188.000. Ini masih gross ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nantinya masih kita akan kurangkan dengan pajak penghasilan sesuai dengan status pajak dan pendapatan dari Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat modal Bapak Ibu yang dikeluarkan itu hanya 231 juta. Kenapa? Karena dari nilai rental garansi ini untuk bisa membantu untuk pembayaran DP-nya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita hitung presentasinya, Bapak Ibu hanya mengeluarkan modal sebesar 8% nih dari nilai ruko yang Bapak Ibu pilih. Jadi modal investasinya sangat kecil sekali, hanya cuma 8% dari nilai ruko yang Bapak Ibu pilih. Oke. Selain itu, Bapak Ibu juga berinvestasi di properti itu juga bisa mendapatkan yang namanya passive income. Kenapa? Karena ruko yang nanti Bapak Ibu yang Bapak Ibu beli itu nantinya akan bisa kita sewakan nih Bapak Ibu. Contohnya seperti saat ini yang nantinya di program rental garansi ini adalah Sumarekon akan menyewakan langsung kepada Bapak Ibu selama 3 tahun dengan rental garansinya sebesar 13,5%. Selain itu juga ruko Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai tempat kos-kosan ya untuk di kristal komersial, khusus untuk di kristal komersial. Oke. Selain itu juga, di sini saya akan sedikit memberikan nilai passive income-nya sebesar berapa, yaitu nilai rental garansinya adalah sebesar 368 juta yang tadi sudah kita coba hitung, yang mana kalau kita hitung per bulan, kita bagi selama 36 bulan, itu total yang Bapak Ibu dapatkan adalah kurang lebih di angka 10 juta nih Bapak Ibu. Jadi passive income yang Bapak Ibu dapatkan selama sebulan, itu adalah total kurang lebih adalah 10 juta. Oke, cukup besar ya Bapak Ibu ya, bisa untuk dimanfaatkan. Oke. Selain itu juga, fungsi dari rental garansi ini dapat dijadikan sebagai pembayaran cicilan ke KPR nih Bapak Ibu. Saya akan sedikit juga memberikan ilustrasinya. Misalkan Bapak Ibu mengambil nilai ruko KPR dengan cara bayar KPR dengan harga ruko seharga 3 miliar, dengan DP 20% dicicil selama 18 kali, yang mana di sini DP-nya adalah 600 juta, dengan plafon KPR adalah 2,4 M, dengan menggunakan KPR Bank CMB Niaga dengan bunga promo yang saat ini yang sangat menarik itu adalah 6%, fix selama 3 tahun. Di sini kita bisa hitung cicilannya adalah 26.644.000 untuk selama 10 tahun tenornya. Sehingga
Dan untuk nilai rental guarantee yang kita berikan adalah 368 juta. Nah, sehingga jika kita coba hitung, adalah di sini Bapak Ibu bisa menghemat atau bisa bebas membayar cicilan itu selama 13 bulan nih Bapak Ibu. Dari nilai rental guarantee yang Bapak Ibu terima dengan kita coba bagi dengan cicilan KPR per bulannya yang senilai 26 juta ini. Jadi Bapak Ibu bisa juga dijadikan sebagai bebas cicilan KPR selama 13 bulan. Ya. Oke. Selain itu juga, selain keuntungan-keuntungan yang telah saya sampaikan tadi, harga properti pada dasarnya setiap tahunnya juga terus menaik ya Bapak Ibu ya, laju kenaikannya. Dibandingkan kita coba bandingkan dengan laju inflasi. Kenapa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat, berdasarkan dari Bank Indonesia, di sini kita lihat nih Bapak Ibu, laju nilai properti dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019, di sini kenaikannya cukup besar ya Bapak Ibu ya, kurang lebih hampir 120% kenaikan nilai properti untuk berdasarkan survei dari Bank Indonesia. Nah, setelah itu, jika kita melihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, di sini di tahun 2018 kenaikan properti di angka 201, untuk di tahun 2020 di Januari itu di 210. Sehingga kalau kita hitung rata-ratanya kenaikan properti itu di 4,8% nih Bapak Ibu. Jika kita bandingkan dengan inflasi, di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, inflasi itu rata-rata di 3,11, sehingga masih laju inflasi lebih tinggi di properti. Oke. Selain itu juga, selain program rental guarantee yang kita tawarkan, di program beruntung juga kita menawarkan yang namanya PUBB, yaitu pilih unitnya bayar belakangan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin memilih program PUBB ini, caranya cukup simpel. Memang Bapak Ibu hanya membayar UTJ senilai 50 juta, dan Ibu bisa mendapatkan libur bayar selama 2 bulan dari UTJ untuk pembayaran DP 1-nya. Sehingga UTJ hari ini, Bapak Ibu bisa 2 bulan kemudian, Ibu akan bayar untuk DP 1-nya. Jadi ada libur bayar selama 2 bulan. Oke. Nah, program beruntung ini berlaku untuk semua cara bayar ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah memberikan ilustrasi dengan cara bayar KPR. Nanti untuk cara bayar lain juga tinggal mengikuti. Dan sampai kapan nih berlakunya program beruntung ini? Hanya terbatas Bapak Ibu sampai dengan 31 Juli 2020. Jadi bisa dimanfaatkan untuk waktunya dan kesempatannya karena batasnya hanya sampai dengan akhir bulan ini. Nah, Sumarekon juga akan memberikan bonus tambahan nih kepada Bapak Ibu nih. Selain rental guarantee yang tadi yang sudah cukup menarik, di sini juga kita memberikan tambahan cashback nih bagi Bapak Ibu nasabah preferred dari Bank Sendi Niaga yang beli hari ini, yang closing hari ini sampai dengan H+7 sejak acara webinar ini ditambah dengan cashback total 20 juta rupiah. Nah, selain dari rental guarantee yang tadi yang sudah saya sampaikan, Sumarekon Bandung pun juga membuat yang namanya program itu Sumarekon Cari Partner. Karena Sumarekon Bandung juga ingin mencari rekan bisnis nih untuk Bapak Ibu yang ingin membuka dan mengembangkan bisnisnya di kawasan Sumarekon Bandung. Karena saya lihat pastinya di salah satu di nasabah preferrednya Sendi Niaga, pasti saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang memiliki usaha, baik itu dari kuliner, baik itu dari edukasi, atau dari bidang kesehatan. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengikuti yang namanya Sumarekon Cari Partner. Yang mana Sumarekon Cari Partner ini kita bagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama itu adalah kelas A, yang mana kelas A ini khusus untuk brand-brand yang berskala nasional, yang memiliki cabang lebih dari 10 kota, dan memiliki outlet lebih dari 10 outlet. Nah, untuk jenis usahanya sendiri, kita bisa untuk yang restoran, F&B, kita untuk bisa convenience store, untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, yang mana keuntungannya itu adalah dapatnya free sewa selama 3 tahun, untuk yang masuk ke kategori kelas A. Untuk di kategori kelas B, di sini klasifikasinya adalah brand skala lokal yang memiliki cabang di 5 kota dan memiliki minimal 5 outlet yang sudah ada saat ini, yang keuntungannya itu adalah mendapatkan free sewa selama 2 tahun. Yang terakhir, untuk kelas C ini kita lebih fokus kepada brand lokal Bandung atau Jakarta yang cabangnya minimal 2 outlet pada saat ini. Untuk keuntungannya adalah kita memberikan free sewa selama 1 tahun. Ya, itu informasi yang dapat
saya sampaikan di siang hari ini kepada Bapak Ibu, program yang menarik yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu nasabah Preferred TMB Niaga. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, boleh masuk ke kolom chat terlebih dahulu. Nanti dari kami akan menjawabnya di sesi Q&A. Sebelum saya akhiri presentasi saya siang hari ini, saya ingin memberikan cuplikan mengenai ruko-ruko yang memang masuk ke dalam program dari Beruntung ini. Saya akan jelaskan keunggulan-keunggulan dari masing-masing ruko tersebut. Untuk videonya mungkin boleh diputarkan. Salah satunya yang pertama ini adalah Barrier Komersial, merupakan ruko keempat yang dihadirkan oleh Summarecon Bandung yang memiliki lokasi yang sangat strategis. Kenapa? Karena lokasinya berdekatan dengan Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Bandung. Selain itu juga, lokasi ini berada tepat di depan Jalan Boulevard Raya Selatan yang memiliki lebar sebesar 42 meter. Dan di Barrier Komersial ini merupakan lokasi mall pelayanan publik. Barrier Komersial terbagi dari dua ukuran varian, yaitu 5x17 dan 7x17. Yang kedua, kita masuk ke ruko Kristal Komersial. Untuk yang Kristal Komersial boleh diputar. Oke, kita kembali, maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, ya ini untuk yang ruko kedua ya, Kristal Komersial merupakan ruko pertama di Summarecon Bandung, yang merupakan ruko kelima yang dihadirkan oleh Summarecon Bandung yang memiliki lokasi sangat strategis juga. Kenapa? Karena lokasinya berdepanan langsung dengan Sekolah Islam Al-Azhar. Selain itu juga, di Kristal ini terdapat fasilitas yang namanya Kristal Teras nih Bapak Ibu, yang merupakan area terbuka yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk kuliner. Dan Kristal Komersial ini juga merupakan ruko satu-satunya di Summarecon Bandung yang bisa dijadikan sebagai kuliner, karena bisa dijadikan sebagai tempat kos. Yang terdiri dari 3 ukuran varian, 6,5x15, 7,5x15, dan 8x15. Yang ketiga, itu adalah makna komersial tahap 2. Melanjutkan kesuksesan dari makna tahap pertama yang sudah diluncurkan oleh Summarecon Bandung di tahun 2017 dan sudah diserah terimakan di tahun 2019, ruko makna komersial memiliki lokasi yang sangat strategis. Kenapa? Karena berada di terdepan dari gerbang pintu masuk Summarecon Bandung, baik itu dari Jalan Gede Bage Selatan maupun melalui dari exit tol 149 pada Lenyi. Ruko makna tahap pertama sudah diserah terimakan di 2019 dan sudah banyak sekali tenan-tenan yang bergabung di makna tahap pertama. Yang mana di sini Bapak Ibu bisa lihat, kita banyak tenan-tenan yang sudah bergabung. Tadi sudah ada putaran mengenai San Francisco, mengenai Dunkin Donat, toko Roti Garmelia, Kedai Kopi Kulo, Rumah Makan Baroka yang merupakan rumah makan Sunda yang cukup terkenal juga di Bandung, Prima Rasa, dan yang tidak kalah juga adanya McDonald Indonesia yang sudah bergabung di Januari 2020. Ya, sekian pemaparan dari saya mengenai keunggulan-keunggulan dari 3 ruko yang memang masuk ke dalam program Beruntung yang kami tawarkan kepada para Bapak Ibu nasabah Preferred TMB Niaga. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan langsung ramaikan di kolom chat, nanti saya akan bantu menjawabnya pada saat sesi tanya jawab. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Ibu Devi. Silakan Bu Devi. Oke, thank you so much Pak Devri. Ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, tadi tuh saya agak-agak ngantuk dikit nih. Langsung melek ketika dengar nilai garansi yang ditawarkan dari Summarecon Bandung. Beli ruko harganya 3 miliar, tapi sudah berani ngasih rental garansi lebih dari 350 juta. Wow, ini insting-insting saya sama cuan langsung nyala nih, ting 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 gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu, ini benar-benar jangan dilewatkan kesempatan emasnya untuk di program Beruntung ini. Sekarang
Selanjutnya kita akan mendapatkan update mengenai overview mortgage yang akan dibawakan oleh Ibu Teresia Ristianingsih selaku Mortgage Head Out Region 1 CIMB Niaga. Selamat siang Ibu Teresia, saya persilakan Ibu. Selamat siang Mbak Devi, apa kabar? Salam sehat Mbak Devi. Sehat Bu. Oke, thank you Mbak Devi. Langsung saya sedikit overview ya. Thank you. Selamat siang Bapak Ibu nasabah preferred CIMB Niaga. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Saya juga sapa, thank you buat Ibu Desi, ada Pak Heri Usman, Mbak Devi, Pak Devri, juga nanti ada rekan saya, Sasha, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk-produk CIMB Niaga dalam rangka support supaya Bapak Ibu sekalian bisa memiliki ruko-ruko andalannya Summarecon hari ini. Kalau saya lihat tadi Pak Devri, lokasinya itu bagus banget ya. Jadi memang benar-benar yang hari ini ditawarkan itu adalah yang ada di lokasi utama dari Summarecon gitu ya. Jadi pas banget ya. Kebetulan saya mau overview sedikit ya. Saya panggilannya Tia. Tadi Ko Heri panggil saya tante ya, saya memang tantenya anak-anak Jawa Barat nih Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, pada saat kita memasuki tahun 2020 dari bulan Januari, Februari, Maret ya, saya kebetulan kan cover untuk wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saya mau sedikit cerita nih. Jadi pada saat kita memasuki awal tahun itu CIMB Niaga dalam rangka pencairan KPR-nya tuh luar biasa sekali gitu ya. Saya tuh udah pede banget, wah ini tahun-tahun yang benar-benar luar biasa buat kita semua karena terus terang KPR lagi bagus-bagusnya. Begitu kita memasuki bulan Maret, nah pada saat bulan Maret nih karena kita prestasinya bagus, saya cuti nih ceritanya. Jadi agak amazing juga pas hari memasuki bulan April itu kita ada perubahan karena mengalami suatu kejadian yang sama sekali nggak pernah terbayangkan dan juga buat kita semua bikin shock gitu ya. Tapi disitulah kita harus pada saat kita mengalami badai ya istilahnya ya. Di situ Tuhan kasih manusia untuk bertahan, untuk menemukan cara yang paling tepat bagaimana caranya tetap bisa survive ya kan. Nah disitulah CIMB Niaga bergandengan tangan dengan developer. Kali ini kita dengan Summarecon, kita bergandengan tangan juga dengan para pemain properti di luar gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang KPR CIMB Niaga, itu pada saat kuartal pertama, kita pertumbuhannya secara nasional itu ada di 11%. Kemudian memasuki kuartal kedua, saya pikir, wah ini nggak akan tumbuh nih gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata CIMB Niaga kita turun sedikit, tapi pertumbuhannya tetap di angka yang bagus ya menurut saya, karena kita tumbuh di angka 11% gitu, dan itu pun turun hanya di bulan April sama Mei, Bapak Ibu sekalian. Nah, di bulan Juni kemarin, itu sudah 90% new normal life-nya CIMB Niaga ini, kita udah 90% itu benar-benar di titik yang normal. Kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Karena message-nya buat kita semua adalah sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kesehatan ya, kesehatan dengan properti ini sama-sama merupakan investasi. Kenapa kita sehat adalah karena berkat investasi makanan yang kita konsumsi dari kita lahir, kemudian kita sampai sekarang kita menjaga kita menjaga makanan itu tetap baik sehingga tubuh kita bisa survive sampai dengan hari ini gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara properti, tadi sebenarnya ujung-ujungnya kan selain properti ini berfungsi sebagai rumah tinggal, berfungsi sebagai tempat usaha, sebagai tempat sport ya, buat olahraga juga sudah ada di situ dan otomatis juga buat investasi. Nah, tentunya kalau kita berbicara investasi, dulu kan kita kalau ngomongin investasi properti selalu lokasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang, kalau saya bilang dengan kondisi seperti sekarang ini, pilihan yang tepat itu bisa juga karena timing yang tepat kita melakukan investasi. Nah, timing yang tepat itu sebenarnya kapan sih gitu ya? Kalau saya boleh saran kepada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara untuk timing, itu kita tepat itu pas kemarin tuh, April, Mei mulai investasi. Tapi Juli ini tidak terlambat. Tapi memang kayak apa ya, seperti istilahnya tuh kayak ini udah bulan terakhir loh. Kenapa? Pada saat kita masih bulan Juli ini udah mulai, kenapa? Udah mulai meningkat nih terus terang. Juni kemarin terus terang pada saat pencairan KPR CIMB Niaga kita udah mulai sibuk banget.
Kemarin-kemarin yang pas bulan April Mei sempat yang sibuk aja, nggak pakai sibuk banget. Sekarang pas bulan Juni sibuk banget Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya bahwa kalau kita tidak memanfaatkan momen untuk yang bulan Juli ini, kita tidak melakukan investasi buat Bapak Ibu sekalian, takut nggak keburu waktu. Kenapa? Tadi teman saya Pak Jeffrey sudah menjelaskan bagaimana kemudahan berinvestasi dari Sumarekon ya, itu berlaku sampai dengan 31 Juli gitu ya. Saya rasa nanti setelah bulan Agustus, kemudahan itu lambat laun pasti mulai tidak sebagus bulan inilah gitu. Jadi kalau bertanya kapan kesempatannya, sekarang waktunya, jangan telat. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, nasabah preferred CIMB Niaga, Bapak Ibu sekalian memiliki preferred khusus untuk prosesnya tuh tanpa proses gitu ya. Kenapa? Karena kita ada program yang namanya AUM, Mbak Devi. AUM itu adalah asetnya Bapak Ibu sekalian, jadi kita nggak perlu pakai tabungan itu, jadi nggak perlu pakai evaluasi lagi, kita auto approve lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah preferred itu adalah auto approve, yaitu sampai dengan 4 kali plafonnya tanpa evaluasi, 4 kali AUM Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu AUM-nya nih 1M gitu ya, bisa dapat plafon sampai 4 miliar. Jadi kalau ruko tadi yang Bapak Devri pasarkan, jadi udah nggak usah berpikir panjang lagi karena sudah menempatkan dana di CIMB Niaga, jadi nggak perlu dievaluasi lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya program atau produk yang paling juaranya produk CIMB Niaga apa? Yaitu KPR Ekstra Manfaat. Kenapa saya bilang juara? Karena produk ini dikawinkan antara KPR dengan fundingnya CIMB Niaga. Di mana suku bunga dari kedua produk ini sama. Jadi kalau KPR kita tadi di angka 6%, suku bunga tabungannya juga 6%. Jadi manfaat 80% dari funding Bapak Ibu sekalian yang ada di tabungan itu, 80%-nya di net off-kan dengan KPR. Pada saat nanti bunganya floating, bunga si tabungan juga akan mengikuti floating juga. Jadi bunganya sama terus Bapak Ibu sekalian. Dan satu hal lagi, dia juga bisa dilingkan dengan 9 rekening Bapak Ibu sekalian, meliputi rekening anak, orang tua, dan spouse. Itu dari saya, Mbak Devi. Silahkan dilanjutkan lebih lanjut, nanti Mbak Stasia akan ceritakan lebih detail lagi. Thank you Mbak Devi. Terima kasih Bu Teresia, atau panggilan gaulnya Tante Tia ya Bu. Jadi oke lah kita panggilnya Tante Tia, boleh lah ya. Ini kalau saya dengar sedikit penjelasan nih, baik dari pihak Sumarekon ataupun dari pihak CIMB Niaga, ini kayaknya memang sudah ditakdirkan sebagai duet maut nih. Tadi program beruntung dari Sumarekon Bandung ini kan berakhir di sampai 31 Juli. Terus tadi Tante Tia juga udah jelasin bahwa untuk mendapatkan momen terbaik investasi di properti ini, baiknya cuma memang sampai di bulan Juli aja, itu udah sampai red line-nya. Sama-sama di 3 tahun nih. Sumarekon Bandung menawarkan rental garantinya di 3 tahun. Sekarang si CIMB Niaga ikutan nih, ngasih bunga fiksi juga sama 3 tahun. Ini udah cocok banget. Jadi untuk program beruntung ini, saya juga ingin mengundang dari pihak CIMB Niaga, ada Ibu Sasha Anggea untuk menjelaskan nih, bagaimana Bu untuk mengikuti program beruntung ini. Jadi kita langsung saja kita sambut Bu Sasha, silakan untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih Mbak Devi, selamat siang Mbak Devi. Selamat siang juga Sasha ucapkan ke tadi Bu Desi, Pak Devri, ini triple D ya dari Sumarekon ya. Mbak Devi, Bu Desi, dan Pak Devri. Gitu, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatannya untuk kita berkolaborasi. Sasha juga sampaikan juga selamat siang kepada Bapak Ibu terundang. Bapak Ibu terundang nasabah CIMB Niaga yang khusus kami undang karena Bapak Ibu ini yang beruntung sebenarnya. Jadi di sini kan programnya dari awal sudah beruntung nih ya. Nah, kita juga akan berikan spesial program-program untuk Bapak Ibu terundang, baik Bapak Ibu yang merupakan nasabah preferred CIMB Niaga atau Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah CIMB Niaga. Jadi segera jadi nasabah CIMB Niaga dan segera berinvestasi di Sumarekon Bandung supaya dapat keberuntungan di bulan ini juga, gitu ya. Nah, Mbak Devi betul, Sasha akan menyampaikan pemaparan produk dan program dari CIMB Niaga khusus untuk proyek Sumarekon Bandung. Mohon izin kepada Bapak Heri Usman dan Tante Tia ya untuk Sasha sampaikan produk dan programnya secara detail. Oke, aku akan share materi sedikit ya Mbak Devi ya. Nah, ini materinya Bapak Ibu mungkin sudah bisa terlihat ya. Rekan saya di sini Bapak Omes nih sampai terkejut. Bisa terlihat mungkin ya, karena kami, Bank CIMB Niaga, itu memberikan bunga yang ekstra ringan
khusus untuk proyek Sumarekon Bandung. Jadi untuk bunga ekstra ringan mulai dari 6% fix 3 tahun ini tidak berlaku umum, tidak berlaku di proyek lain, tetapi khusus di Sumarekon Bandung. Gitu. Kami memiliki produk bunga lain fix 5 tahun juga. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang menginginkan fixnya lebih panjang, itu kami memiliki program juga, bunga khususnya juga. Tapi ini yang sangat spesial, yang 6% fix 3 tahun ini. Dan jangan khawatir untuk floating kami ini transparan ya, Bapak Ibu ya. Floating kami transparan dan tercantum di perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaannya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi tidak usah khawatir, nanti setelah fix 3 tahun lalu bagaimana. Nah, floating transparan kami ini diperhitungkan dari BI rate atau suku bunga BI. Gitu. Itu patokan kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan masa floatingnya. Gitu. Dan untuk fasilitas KPR-nya CIMB Niaga ini kami provide dengan 2 jenis akad Bapak Ibu. Jadi ada akad konvensional dan ada akad syariah. Jadi untuk Bapak Ibu yang menginginkan fasilitas KPR syariah, ini kami juga bisa fasilitasi ya. Jadi dari CIMB Niaga kami bisa fasilitasi baik menggunakan KPR konvensional dan juga KPR syariah untuk pembelian rumah tinggal maupun ruko di Sumarekon Bandung. Begitu. Dan untuk ujrohnya, nah ini bedanya. Kalau untuk KPR konvensional kan tadi saya sebutnya bunga ya, Mbak Devi ya, dan Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau untuk syariah ini kita karena akadnya berbeda, bahasanya juga berbeda, ini ujrohnya sama-sama ringan. Ujrohnya mulai dari 6% fix 3 tahun. Gitu. Dan karena floating kami transparan, kami memenuhi fatwa untuk KPR syariah atau untuk akad syariahnya sudah terpenuhi gitu. Floating kami transparan dan mengikat sampai dengan akhir tenor. Begitu. Nah, untuk kedua fasilitas ini, baik KPR konvensional maupun KPR syariahnya CIMB Niaga, itu bisa memprovide tenor atau bisa memfasilitasi KPR-nya Bapak Ibu sekalian dengan tenor maksimum sampai dengan 15 tahun untuk ruko dan 25 tahun untuk rumah tinggal. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih pikir-pikir mengenai cicilannya nanti gimana dan lain sebagainya, jangan khawatir. Kami bisa sediakan atau provide tenor yang lumayan panjang. Jadi kalau untuk cicilannya bisa ringan dulu nih, kita tenornya panjang dulu. Ringan dulu Bapak Ibu. Tapi nanti di tengah jalan misalnya Bapak Ibu melakukan pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya, itu kami bisa fasilitasi ya. Jadi bisa difasilitasi dengan nilai yang sangat proporsional. Gitu. Jadi nanti untuk misalnya saya cicilannya ragu-ragu dan lain sebagainya, hitung dulu aja Pak. Hitung dulu panjang dulu, Bapak Ibu hitung dulu panjang dulu 15 tahun dulu. Nanti ketika insya Allah dapat rezeki di tengah jalan mau dilunasi, baik sebagian maupun seluruhnya itu bisa dilakukan. Gitu dengan nilai yang proporsional. Nanti kami akan bantu hitungkan simulasinya. Gitu. Dan tadi sudah disampaikan juga sedikit kilasan dari Ibu Tia, bahwa kami punya program approval khusus, ini khusus dengan Sumarekon Bandung Bapak Ibu, jadi tidak berlaku untuk proyek-proyek lainnya. Kami punya program approval, pertama ini adalah jalur cepat. Jadi kenapa kita sebut jalur cepat? Seperti di Sumarekon ada jalur kereta cepat ya Mbak Devi ya, kami juga punya jalur cepat gitu di CIMB Niaga. Kami sebut di sini KPR Extra Express. Di mana untuk Bapak Ibu baik sudah menjadi nasabahnya CIMB Niaga ataupun belum menjadi nasabah CIMB Niaga, Bapak Ibu yang mau berinvestasi di unit-unit atau di aset-asetnya Sumarekon Bandung, dengan pilihan cara bayarnya KPR dengan DP 30%, itu Bapak Ibu tidak perlu melampirkan rekening. Ini spesialnya, Bapak Ibu tidak perlu melampirkan rekening. Jadi nanti dihitungnya dari mana dong Mbak? Dihitungnya dari income declare, jadi dari pernyataan omset atau pernyataan penghasilan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi pernyataan penghasilannya tidak kita hitung dari rekening. Bapak Ibu cukup melengkapi surat keterangan kerja jika sumber penghasilan utamanya adalah dari bekerja, atau untuk Bapak Ibu yang wira swasta dan profesional seperti dokter, notaris dan lain sebagainya, itu cukup melampirkan surat izin usaha atau surat izin praktek begitu. Nah ini berlaku baik untuk nasabah CIMB Niaga atau yang belum menjadi nasabah CIMB Niaga, tapi harus khusus untuk membeli aset di Sumarekon Bandung menggunakan KPR CIMB Niaga gitu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini memiliki keluarga, saudara atau rekan yang ingin berinvestasi di Sumarekon Bandung,
jangan khawatir, kita CMB Niaga bisa provide, bisa sediakan, bisa fasilitasi program Ekstra Ekspres tanpa melampirkan rekening. Nah, itu spesialnya. Dan ada satu lagi juga Mbak Devi dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tia tadi, kami memiliki produk ekstra manfaat khusus untuk KPR konvensional. Nah, ini teman Sasha lagi nih, Omes nih, dia sampai kaget ya gitu. Wow, bunganya 0% katanya gitu, kata Omes ya. Nah, program ekstra manfaat ini apa sih? Program ekstra manfaat ini adalah bundling. Nah, ini ya, bundling fasilitas KPR Bapak Ibu dengan tabungan yang Bapak Ibu miliki di CMB Niaga. Gitu. Nah, apa yang dibundling? Ini yang kita perhitungkan net off. Tadi kan Bu Tia sempat menyampaikan nanti ada yang di net off nih. Yang di net off ini apa? Yang di net off itu adalah bunga yang Bapak Ibu dapatkan di tabungan Bapak Ibu sekalian, itu kita pakai atau kita perhitungkan untuk nanti sebagai pengurang bunga di fasilitas KPR-nya. Sekitar 80% dari bunga tabungan itu kita perhitungkan untuk mengurangi bunga KPR. Nah, kalau misalnya dana di tabungannya sampai dengan 125% dari plafon KPR-nya gimana? Bayar bunganya 0% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu istilahnya mencicil tanpa bunga. Nah, itu spesialnya ekstra manfaatnya dari CMB Niaga gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ini saya ada tabungan nih, ada tabungan tapi tidak di rekening saya sendiri. Pastikan kita sebagai tadi Tante Tia bilang harus sehat ya, harus sehat baik secara fisik maupun finansial. Nah, kesehatan finansial itu kan biasanya kita membagi-bagi, membudgetkan, oke, ini untuk tabungan anak, ini untuk tabungan istri, gitu, atau ini untuk tabungan masa depan, ini tabungan untuk orang tua atau mertua. Untuk program ekstra manfaat ini bisa dilingkan atau dibundling dengan 9 rekening, Bapak Ibu. 9 rekening ini tidak hanya atas nama Bapak Ibu sendiri saja, tapi bisa dengan rekening atas nama anak, atas nama pasangan misalnya, atas nama orang tua, tapi minta izin dulu ya sama orang tua ya Bapak Ibu ya, minta izin dulu atas nama orang tua dan juga atas nama mertua begitu. Nah, itu bisa 9 rekening yang dihubungkan. Nah, ini untuk 9 rekening ini nanti kita akan perhitungkan secara average total dananya dan 80%-nya kita perhitungkan sebagai pengurang bunga KPR-nya. Gitu. Nah, nanti cicilan Bapak Ibu, kalau misalnya saya bayar bunganya 0, cicilannya terus buat apa? Cicilannya 100% akan mengurangi plafon kreditnya Bapak Ibu. Tanpa terasa, nanti yang tadinya Bapak Ibu, oke, tenornya 15 tahun deh, tapi saya pakai ekstra manfaat. Karena Bapak Ibu mencicilnya masuknya lebih besar ke pokok, bahkan bisa sampai dengan 100% masuknya ke pokok pinjaman, tanpa terasa nanti tenornya tahu-tahu, oh sudah selesai fasilitasnya. Ternyata 10 tahun saja sudah selesai tanpa dilakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya gitu. Dan ini Bapak Ibu kita perhitungkan dan kita tidak hold dana di rekening ya. Jadi yang spesialnya adalah dana di rekening tetap bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usaha Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, baru kita perhitungkan untuk pengurang bunga. Nah, kalau misalnya dananya lagi ada keperluan, dipakai dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak Ibu akan menjadi membayar bunga KPR secara normal saja. Tapi kalau misalnya begitu ada dana, Bapak Ibu simpan di rekening tabungan, dana tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi bunga KPR. Begitu, tidak ada hold dana sama sekali Bapak Ibu. Semakin tinggi dana di rekening tabungan Bapak Ibu, semakin besar pengurang bunga, itu yang akan di net off-kan ke bunga KPR Bapak Ibu sekalian. Itu spesialnya ekstra manfaat Bapak Ibu. Kalau misalnya Sasha kecepatan atau misalnya ada yang kurang detail, Bapak Ibu ingin tanyakan, boleh Bapak Ibu juga tanyakan di kolom chat, atau misalnya Bapak Ibu yang sudah merupakan nasabah CMB Niaga, boleh langsung ditanyakan ke marketing yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, ada satu lagi nih Mbak Devi. Ada satu lagi, ini sambil Sasha perlihatkan kontak personnya, ini kontak personnya CMB Niaga nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, saya mau nanya langsung deh ke bagian KPR-nya, nah ini kontak personnya, bisa kontak ke 0811 2394 814
atau ke marketing yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan buatkan simulasinya, kita akan bantu perhitungkan cicilannya dan lain sebagainya. Satu lagi Bapak Ibu, untuk sedikit highlight mengenai program khusus approval untuk nasabah preferred ya, untuk nasabah preferrednya CMB Niaga. Tadi kan kalau yang Sasha jelaskan Extra Express itu untuk nasabah maupun non nasabah CMB Niaga dengan DP minimal 30%. Nah, kalau misalnya untuk program pre-approve yang satu ini, yang potong antrian juga nih Mbak Devi, ini program prioritas namanya. Ini kita ada program khusus untuk nasabah preferred-nya CMB Niaga. Bedanya apa? Nah, bedanya untuk yang program preferred ini Bapak Ibu sama sekali tidak perlu melengkapi dokumen apapun. Tidak kita lakukan analisa income, tidak kita lakukan analisa keuangan. Gitu. Nah, khusus untuk nasabah preferred dan DP-nya boleh mengikuti ketentuan dari Sumarekon Bandung. Tadi kan Pak Devri sempat sampaikan, ada kita DP-nya mulai dari 15% ya Pak ya. Jadi pembiayaannya atau plafonnya dari 85%, berarti saya asumsikan DP-nya minimalnya 15%. Itu bisa difasilitasi dengan program approval AUM internal. AUM itu Bapak Ibu itu adalah aset under management. Jadi dana kelolaan yang disimpan, yang dipercayakan oleh Bapak Ibu sekalian di Bank CMB Niaga, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Nah itu kita akan perhitungkan, kita akan totalkan. Bapak Ibu bisa mengajukan fasilitas KPR sampai dengan 4 kali dari total nominal dana kelolaan tersebut, gitu, tanpa melalui proses analisa. Gitu spesialnya. Nah, untuk pemaparan produk dan program dari CMB Niaga, itu mungkin sekian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau misalnya ada terlalu cepat penyampaiannya atau kurang jelas penyampaiannya. Boleh Bapak Ibu tanyakan, saya masih available sampai nanti sesi Q&A. Begitu. Nah, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Devi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Sasha. Aduh, ini tuh saya jadi ikutan semangat sendiri sih. Jadi di tengah pandemik ini, si CMB Niaga sama Sumarekon sama-sama bergandengan untuk memberikan ekstra kemudahan, ekstra keuntungan, dan tentunya Bapak dan Ibu yang ikut webinar hari ini ekstra beruntungnya berkali-kali lipat nih. Bu Sasha, sekali lagi terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang nih, karena saya lihat di kolom chat sudah mulai banyak pertanyaan, jadi kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Albert. Selamat siang Bapak Ibu. Salah. Itu greetings dari Sumarekon Bandung. Dari Bu Ninda. Untuk rumah, apakah akan ada launching untuk range harga 1 sampai 2 miliar lagi seperti tahun sebelumnya? Ini sepertinya boleh dibantu jawab oleh Bu Desi. Gimana Bu Desi? Boleh langsung dijawab saja. Bisa dibantu sama saya, Bu Devi. Oh boleh, Pak Devri, oke. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Ninda Kartini ya untuk pertanyaannya. Sepertinya Ibu Ninda Kartini ini mengikuti terus ya untuk perkembangan launchingnya Sumarekon Bandung nih. Ya, tahun kemarin memang kita ada launching untuk klaster Dayana, dan klaster Dayana itu ada Juwita Jelita dan Dennis Devina ya Bapak Ibu ya. Ibu Nanda di harga range-nya memang di 1 sampai dengan angka 2M. Tapi untuk kedepannya, kira-kira apakah akan ada lagi launching dengan harga segitu? Untuk saat ini saya masih belum bisa untuk menginformasikan nih untuk Ibu Ninda. Tapi jangan khawatir, Ibu Ninda mungkin bisa pantau terus ke media sosial yang Sumarekon Bandung, biar nantinya informasinya bisa cepat, bisa didapatkan langsung oleh Ibu Ninda, sehingga Ibu Ninda tidak sampai kehabisan nih untuk produk yang memang nanti akan diluncurkan oleh Sumarekon Bandung ke depannya. Seperti itu Ibu Devi. Ibu Ninda. Oke, terima kasih banyak Pak Devri sudah bantu menjawab nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Erwin Hadinugraha, spesifikasi bangunannya tahan gempa, mengingat patahan Lembang mengancam Bandung dan sekitarnya dari Lembang sampai dengan Gede Bage. Nah, kalau ini pasti ranahnya Bu Desi nih untuk bantu jawab. Bu Desi, boleh tolong bantu jawab? Oke, terima kasih Bu Devi. Ya, jadi ini tadi pertanyaan untuk Pak Erwin ya. Jadi begini Pak Erwin, mungkin saya perlu jelaskan kembali bahwa sesar Lembang itu sebenarnya tidak melalui kota Bandung Bapak ya.
Jadi sesar Lembang ini sepanjang 29 km, mungkin nanti Bapak bisa lihat detailnya, ini banyak di internet ya, ada di Wikipedia, Bapak bisa lihat juga di BMKG, ataupun di berita di BBC dan lainnya. Itu disebutkan bahwa sesar Lembang ini sepanjang 29 km, dan melaluinya itu di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan sampai ke Padalarang. Jadi sebenarnya ini tidak melalui kota Bandung, apalagi di area Gede Bage. Jadi ini sangat jauh ya. Cuma Bapak nggak perlu khawatir, karena semua ruko di Summarecon, semua bangunan di Summarecon ini didesain mengikuti ketentuan SNI, ya Standar Nasional di Indonesia. Jadi nanti Bapak bisa lihat di sana, persyaratannya apa saja, termasuk untuk ketahanan gempa itu sudah diatur ada di SNI. Jadi kami semua mengikuti peraturan yang ada di SNI. Ya, kira-kira seperti itu. Apakah cukup menjawab, Pak Erwin? Bagaimana Pak Erwin? Sudah cukup? Bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bu Devi. Boleh, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Yan Mahendra. Siang, mohon info antara Ruko Magna, Kristal, dan Beril tadi melihat potensi bisnisnya yang paling akan menguntungkan yang mana ya? Kenapa? Saya sih yakin sebenarnya ini semuanya punya keuntungan ya. Pak Devri, boleh langsung dijawab aja ini? Iya, Ibu Devi, thank you. Ya, Bapak Yan ya, Bapak Yan Mahendra, terima kasih pertanyaan Pak Yan. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak Yan, masing-masing ruko yang kami tawarkan memiliki keunggulan masing-masing nih. Dari Ruko Magna, kita merupakan lokasinya yang terdepan dari pintu masuknya Summarecon Bandung. Yang mana di sini kita bisa lihat dari sisi aksesnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau untuk yang Kristal sendiri ini kita memiliki keunggulan yang merupakan ruko satu-satunya di Summarecon Bandung yang bisa dijadikan sebagai tempat hunian. Jadi memiliki flexibility nih untuk bisa dijadikan sebagai tempat usaha atau juga sebagai tempat kos-kosan. Dan selain itu juga kita juga ada yang namanya Ruko Beril, yang mana Ruko Beril ini diapit oleh 2 sekolah besar, Sekolah Al-Sius sama Sekolah Islam Al-Azhar, dan tepat berada di depan Jalan Boulevard Raya Selatan yang memiliki lebar jalan sebesar 42 meter nih. Jadi masing-masing memiliki keunggulan dan keuntungannya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang nanti memilih antara 3 ruko yang kita tawarkan. Nah, kembali lagi ke bisnisnya nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang merasanya melihatnya dari segi visibility, mungkin atau dari segi akses, atau mungkin dari segi fleksibilitas, bisa masing-masing melihat dari keunggulan-keunggulan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kembali lagi ya ke Pak Yan, melihat dari bisnis yang memang nantinya Pak Yan akan buka di Summarecon Bandung. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Devri atas penjelasannya. Ini untuk Pak Yan Mahendra, ini sedikit saran aja sih dari saya. Kalau Pak Yan kalau ini Summarecon punya 3 sumber cuan, kenapa Bapak ngambil 1 sih? Apalagi sekarang lagi ada program beruntung nih. Bapak ambil 3 ruko, pukul rata di 3 miliar, Bapak udah dapat rental gratis 1M, itu bisa diputerin lagi duitnya buat mendapatkan cuan lagi nih Pak. Jadi ini borong aja semuanya, Bapak udah borong rukonya, jangan lupa biar nggak capek ngontrol bisnisnya, beli huniannya di rumah Summarecon ya Pak ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Pak Ferry Medintoro, betul ya Pak penyebutannya? Pelunasan sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo, bisakah tanpa penalti? Ini sepertinya perlu bantuan Ibu Sasya Anggia nih, selaku Syariah Financing Specialist IMB Niaga untuk menjawab. Bu Sasya, punten nih, boleh bantu jawab? Boleh. Aku kalau ke Pak Ferry, ini panggilnya Kang Ferry sebenarnya Mbak Devi. Dia memang, ya, Kang Ferry nanti mungkin bisa dihubungi langsung ya sama kita untuk fasilitas KPR-nya nih, pembelian di Summarecon ya Kang Ferry ya. Oke, Kang Ferry begini, kita punya fasilitas lain nih yang bebas penalti. Jadi kita yang tadi diumumkan yang ekstra ringan ini dengan bunga atau ujroh mulai dari 6% fix 3 tahun, itu untuk pelunasannya ada penalti, betul, ada penalti, tapi kita tidak memperhitungkan bunga sisanya atau margin sisanya. Jadi di tengah perjalanan, Kang Ferry jika mau melunasi sewaktu-waktu, kita ada perhitungannya secara proporsional ya. Tapi kita punya fasilitas namanya Smart Trade. Smart Trade ini fasilitas kita yang bebas penalti untuk pelunasannya.
gitu. Nah, kalau misalnya Kang Ferry ngarahnya kira-kira saya pengen nanti sewaktu-waktu di tengah jalan saya lunasi aja deh nih fasilitasnya. Itu nanti kita akan sarankan pakai fasilitas Smart Rate. Untuk marginnya juga sangat proporsional, kita mengikuti dari BI Rate plus 4%. Begitu. Nah, tapi keunggulan dari Smart Rate ini adalah Bapak atau Kang Ferry nanti bisa lunasi sewaktu-waktu tanpa penalti sama sekali. Gitu. Nah, nanti untuk detailnya, kalau untuk produk Smart Rate ini, boleh nanti Kang Ferry dihubungi oleh marketing kita ya, untuk marketing CMB Niaga, untuk kita coba bantu buatkan simulasinya atau hitungkan simulasinya. Kira-kira nanti cicilannya berapa, mau tenornya berapa tahun, dan kira-kira mau pelunasannya di tahun keberapa, gitu. Nah, itu sama sekali bebas penalti. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain juga, kalau misalnya menginginkan, oh saya mau invest nih, tapi sewaktu-waktu saya ingin lunasi dan tidak pengen kena penalti sama sekali, kita punya produknya Mbak Devi. Kita punya produknya namanya Smart Rate, itu yang bebas penalti sama sekali. Gitu. Oke, itu untuk Kang Ferry, jawabannya ya Kang Ferry ya. Ditunggu nanti aplikasinya Kang Ferry. Oke, terima kasih Bu Sasha. Kang Ferry itu udah siap-siap di japri ini sama marketingnya si IMB ini agak. Biasanya kalau japri-japrian sih, lancar pokoknya. Ini jadi buat Bapak dan Ibu, bocoran ya sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang memang mau KPR, tapi tengah-tengah. Biasanya suka dapat uang kaget nih, aduh tiba-tiba ada yang ngasih 500 juta, mau ngelunasin aja. Jadi pilihnya tadi yang Smart Rate ya, kalau saya tidak salah. Ya, betul. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Linda Purwanti. Untuk mall akan dibangun kapan? Dan untuk rumah apakah masih ada unitnya untuk saat ini? Ini kembali ke Pak Devri nih. Pak Devri, boleh tolong bantu dijawab ya? Oke, thank you Ibu Linda untuk pertanyaannya. Untuk mall, kita saat ini sudah melakukan groundbreaking ya. Ibu Linda, kita udah groundbreaking di awal tahun 2020, dan saat ini memang sedang progres pembangunan. Memang karena kondisi COVID saat ini, memang ada beberapa kendala di lapangan, yaitu adalah ada mobilitas untuk konstruksinya, sehingga kita tetap berharap, tetap optimis, mall ini akan segera tetap rampung dan segera untuk bisa dibuka di kawasan Summarecon Bandung. Tapi untuk proyeknya sendiri kita sudah start di Januari 2020. Nah, untuk klaster apa nih yang saat ini sedang kita untuk pasarkan untuk rumah? Saat ini kita ada namanya klaster ML ini Bapak Ibu, klaster kelima dari Summarecon Bandung, yaitu klaster premium yang lokasinya berada di tepi danau, di depannya danau yang sehingga view-nya sangat indah, kayak akan area green dan blue. Nah, di sini kita ada dua tipe, yaitu ada tipe Elora dan tipe Asiana. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti saya akan jelaskan langsung. Mungkin kalau Ibu Linda berminat, nanti kita akan langsung informasikan mengenai produknya dan harganya secara langsung. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Devri. Bu Linda, bisa lihat background saya di belakang? Nah, betul sekali. Di belakang saya. Ini adalah di belakang Pak Devri juga. Emily. Boleh ngomong yang saya lebih jelas. Bu Linda, silakan dilihat baik-baik betapa indahnya hunian ini. Jadi kalau danaunya di background saya lebih bagus Bu Devi. Wah. Jadi gambaran ya Bu Linda, rumahnya seperti ini, view-nya di background-nya Bu Desi boleh ngomong? Wah iya ini Bu, kita background-nya bagus sekali kan ya Bu. Jadi jangan lewatkan kesempatan karena kebetulan klaster Amanda, Betari, Cynthia, Dayana sudah habis. Ini kami memasarkan klaster yang kelima, klaster Emily, dan kebetulan tahap satunya juga sudah habis. Sekarang kami udah mulai membuka yang tahap 2. Oke, terima kasih banyak Bu Desi. Ini saya sengaja sih, sekarang agak-agak geser aja. Biar Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat langsung. Ini masterpiece dari Summarecon Bandung. Oh iya, dari Pak Devri juga. Itu kawasannya. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, sepertinya ini masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi karena waktu yang terbatas, jadi harus saya sudahi gathering hari ini. Jadi baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, telah sampailah kita di akhir acara. Tapi apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan berkenaan dengan produk Summarecon Bandung, Bapak dan Ibu dapat menghubungi telepon kami di 022 8730 1588. Saya ulangi ya Bapak dan Ibu.
Kalau Bapak dan Ibu masih punya pertanyaan nih atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk Sumarekon, bisa langsung menghubungi kami di 022 8730 1588 atau melalui WA Sumarekon Bandung di 0813 8800 8788. Sekali lagi di 0813 8800 8788. Dan untuk produksi IMB Niaga, tadi nih segala program ekstra yang sudah dijelaskan oleh Bu Sasha, Bu Teresia, Pak Heri. Bapak dan Ibu sekalian boleh langsung menghubungi di 0811 2394 814, sekali lagi di 081 2394 814. Sudah dicatat Bapak dan Ibu semuanya? Sudah, difoto aja biar cepat. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekian gathering CIMB Niaga bersama Sumarekon Bandung hari ini. Saya mewakili seluruh panitia acara, baik dari Sumarekon Bandung ataupun Bank CIMB Niaga, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.